Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama materi teks diskusi pada KD 4.9 menyimpulkan isi pendapat, gagasan, dan argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Diskusi dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam situasi resmi ataupun tidak resmi. Dalam diskusi dibutuhkan persiapan matang dan terencana serta tujuan yang jelas. Setiap pembicara dalam diskusi akan memunculkan perbedaan pendapat, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang dapat menghasilkan ide-ide yang baru. Dalam diskusi diharapkan ada kesepakatan bersama yang diwarnai dengan dialog, tanya jawab, saling tukar pendapat, beradu argumen dengan dilengkapi bukti dan alasan, boleh ada penolakan pendapat atau gagasan yang mendukung. Dalam berdiskusi diperlukan sebuah teks supaya orang lain dapat mempelajari atau membaca terlebih dahulu sebelum diskusi disampaikan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kalimat diskusi. 1. Gagasan, 2. Pendapat, dan 3. Argumen. Kalimat diskusi yang pertama, gagasan, yaitu suatu konsep hasil pemikiran yang disampaikan secara logis mengenai suatu permasalahan. Seorang penulis atau pembicara ketika menyampaikan hasil pemikirannya harus disertai dengan bukti yang benar untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Gagasan harus disampaikan secara terbuka, logis, objektif, berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Kita simak contoh paragraf berikut. Diskusi kali ini membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan untuk pembelajaran via daring atau disebut pembelajaran jarak jauh (PJJ). Guru beserta peserta didik sama-sama belajar memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dari paragraf tersebut, di manakah letak gagasannya? Coba kita lihat ke kalimat yang bercetak tebal. Semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan untuk pembelajaran via daring atau disebut pembelajaran jarak jauh (PJJ). Disitulah letak gagasan paragraf tersebut. Kalimat diskusi yang kedua adalah pendapat, yaitu hasil pemikiran yang disampaikan mengenai masalah yang dikemukakan. Pendapat bersifat subjektif dan dipengaruhi emosional. Contoh, saat ini bermacam informasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat diakses melalui media elektronik. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba berbagai macam informasi bukanlah hal yang sulit untuk mendapatkannya. Kalimat diskusi berikutnya adalah argumen, yaitu suatu pemikiran atau alasan yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Argumen bertujuan untuk meyakinkan seseorang. Dalam argumen akan memunculkan argumen pro, yaitu memihak atau setuju, dan argumen kontra, yaitu menolak. Contoh argumen pro atau memihak, diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah menambah wawasan dan kemampuan siswa dalam menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, pemberian tugas yang menggunakan aplikasi video menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih kreatif dalam mengerjakan tugas. Pembelajaran jarak jauh menjadi lebih enjoy dan happy. Contoh argumen kontra,
Mempelajari modul pembelajaran, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai ulangan, semua serba online. Walaupun sistem online memudahkan banyak pekerjaan, namun dalam pembelajaran kami mendapatkan tambahan pekerjaan, yaitu membuat dan mengirimkan foto, video, download materi, dan upload tugas yang telah dikerjakan. Semua membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Demikian pembelajaran KD 4.9. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Salam sastra.